Makzulkan Jokowi! Makzulkan Jokowi! One Kawan TV1. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya atas nama seluruh jajaran masyarakat penegak kedaulatan saya menyerahkan petisi ini kepada Bapak Pansil untuk ditindaklanjuti disampaikan kepada DPR. Dan yang paling penting betul-betul dilaksanakan, dimakbulkan. Petisi 100 tokoh yang tadi sudah dibacakan, ya, saya terima dan saya akan lanjutkan ke pimpinan DPD untuk kita melanjutkan kepada nanti Bapak Lebih cepat, lebih baik. Mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah SWT dengan harapan tulusan kita berjuang dan kedatangan kita di sini dicatat sebagai amal ibadah dan menjadi modal untuk kemenangan-kemenangan selanjutnya. Ala hadhihi niyah wa likul niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami semua berhimpun di tempat ini dalam rangka memperjuangkan daripada bangsa yang sedang menghadapi keterpurukan. Bangsa kami yang sedang menghadapi daripada rezim yang sangat zalim dan berbohong dan menipu dengan segala macam cara untuk memberikan penjajahan kepada orang asing kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Kami petisi 100 penegak daulat rakyat bahwa pemerintah Jokowi sudah tidak memiliki harapan lagi untuk mampu mencerahkan bangsa dan bagian rakyat Indonesia. Terlalu banyak masalah yang ditimbulkan oleh peran pimpinannya, baik di bidang politik, ekonomi, hukum, agama maupun lainnya. Amanah yang tidak tertunaikan bahkan diabaikan. Bahwa terjadi dan masifnya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai akibat adanya pembiaran presiden dan para pejabat korup hingga melanggar sumpah. Korupsi melalui suap, maka titipan anggaran para PBN, pemanfaatan pandemi, maupun kebocoran bantuan sosial dan proyek menjadi bencana penerima. Pejabat negara yang berbisnis telah membuka ruang kolusi, membawa anak, istri, dan keluarga ikut berkuasa adalah imposisimu yang telah dianggap biasa. Bahwa hukum telah banyak yang disulap menjadi kepanjangan tangan politik yang lebih jauh berkhidmat untuk kepentingan kekuasaan. Negara hukum telah bergeser menjadi negara kekuasaan. Perpu disebutkan tanpa ada kepentingan yang memaksa, dan Kepres manipulasi undang-undang lembaga peradilan pun kadang ikut dimainkan. Bahwa rezim investasi menuai kegagalan, banyak aset negara yang dijual, bandara tidak berfungsi, proyek mangkrak, dan kos-kosan akibat ambisi tanpa dukungan tenaga sendiri proyek kereta cepat. Proyek kereta cepat Cina dan IKN. Dana APBN semakin tergerus yang berakibat pada hutang luar negeri yang meningkat tajam. Bahwa Presiden Jokowi harus bertanggung jawab atas pelanggaran konstitusi terkait pengelolaan keuangan negara dan APBN.
antara lain penetapan APBN melalui peraturan presiden atau Perpres secara sepihak tanpa melibatkan DPR yang secara nyata melanggar pasal 23 Undang-Undang Dasar yang mewajibkan APBN ditetapkan dengan undang-undang setelah mendapat DPR. Penetapan APBN secara sepihak oleh presiden melalui Perpres terbukti merugikan keuangan negara serta membuat rakyat bertambah miskin, sedangkan dari sisi oligarki semakin kaya. Bahwa peran salah satu negara di daya yang sangat diberi keleluasaan merupakan persoalan bangsa yang sangat serius, potensial untuk menjajah dan menjarah sebagai raksasa ekonomi Cina menghegemoni. Tahap awal adalah penguasaan ekonomi, selanjutnya politik, berikutnya membungkam demokrasi dengan menyusup dalam lingkaran oligarki, dan tentunya bisa sampai pada pertahanan negara. Banjir TKI Cina adalah tahapan prakondisi kelewatan negara dalam bahaya. Bahwa pelanggaran HAM menjadi warna rezim Jokowi, tewasnya 800 atas petugas pemilu tanpa penyelidikan, sementara perhimpunan kedokteran menyatakan kematian tersebut bukan karena kelelahan, kekerasan luar batas kemanusiaan oleh petugas keamanan pada peristiwa 21 Mei 2019. Pembantaian 16 FPI hingga kasus penyuluhan adalah pengabaian, bahkan bisa disebut sebagai rekayasa politik. Bahwa lahirnya Kepres nomor 17 tahun 2022 yang tidak menjelaskan siapa, kelompok mana yang telah melakukan pelanggaran HAM, yang melakukan pelanggaran HAM berat, dan siapa yang menjadi korbannya, maka di kasus 1965 dengan mudah umat Islam dan TNI bisa diposisikan sebagai tertuduh, sementara PKI dibela sebagai korban dan akan mendapatkan ganti kerugian. Kemudian dengan terbitnya Impres nomor 2 tahun 2023 sebagai tindak lanjut Kepres nomor 17 2022 semakin perjelas keberpihakan rezim Jokowi kepada pihak PKI yang sudah dibubarkan oleh TAP MPR. Bahwa umat Islam dijadikan target kelumpuhan melalui stigmatisasi teroris, radikal, intoleran, bahkan politik identitas. Moderasi beragama disimpangkan untuk sekularisasi, pengambangan nilai, dan diskriminasi. Sementara pragmatisme, mistisisme, hedonisme, dan marxisme tambah menjadi-jadi. Bahwa tingkat senjang sosial ekonomi tinggi antara pribumi dan non-pribumi maupun antara pejabat dan rakyat. Gaya hidup mewah di ruang istana dan keluarga pejabat yang kini terbongkar menjadi bukti adanya senjata tersebut menyakiti rakyat yang merasakan hidup semakin berat. Bahwa DPR semestinya menjalankan fungsi sebagai lembaga pengawas dari kerja pemerintahan, akan tetapi nyatanya DPR justru dinilai sebagai tukang stempel kebijakan pemerintah, termasuk terakhir persetujuan mengenai Perpu Cipta Kerja. Bahwa dukungan berlebihan dan mensati Presiden Jokowi kepada sang presiden dengan menjalankan fasilitas negara demi sukses kandidat capres dukungan istana, Jokowi memanfaatkan istana negara untuk konsiderasi. Demikian juga dengan penggunaan pesawat presidenan bagi keperluan deklarasi capres sebuah partai politik. Berdasarkan pernyataan itu, pemerintah Presiden Jokowi tidak akan mampu meyakinkan dan menjamin bahwa penyelenggaraan pemilihan presiden dan presiden akan berlangsung sesuai dengan asas luber dan jurdil. Bahwa Presiden Jokowi harus bertanggung jawab atas keterpurukan negeri ini jauh dari slogan revolusi mental. Tidak layak untuk meneruskan pemimpinan pemerintahan, apalagi ada keinginan atau gagasan untuk perpanjang masa jabatan. Pilihan hanya dua, yaitu mundur atau dimundurkan. Mundur atau dasar ketetapan MPR nomor 6 tahun 2001 dan dimundurkan berdasarkan Undang-Undang 1945 pasal 7A. Dengan dasar pikiran demikian, maka kami sepakat mengajukan petisi untuk adanya perubahan politik dan kepemimpinan serta tegaknya kedaulatan rakyat, yaitu pertama, mendesak DPR dan MPR agar menjalankan kewenangannya sebagai aturan Undang-Undang Dasar 1945 untuk segera proses makzulkan Presiden Jokowi sesuai mekanisme yang berlaku. Kedua, mengajak seluruh elemen bangsa untuk secara konstitusional berjuang memulihkan kembali
asas kedaulatan rakyat yang telah terambas oleh sekelompok elit yang bernama oligarki. Demikian petisi ini dibuat dan disampaikan sebagai wujud tanggung jawab bersama dalam menegakkan kedaulatan rakyat berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Petisi 100 penegak kedaulatan rakyat Jakarta 20 Juli 2023. Mereka! Mereka! Bahwa pada hari ini sebanyak 100 tokoh atau yang mewakili 100 tokoh nasional dari pusat dan daerah yang terdiri dari ulama, cendekiawan, purnawirawan, emak-emak, dan aktivis penegak kedaulatan rakyat telah menyampaikan dan membacakan petisi 100 di gedung MPR RI Senayan Jakarta ini. Kemudian kami sampaikan bahwa 2 poin penting yang menjadi tuntutan petisi 100 adalah pertama, mendesak DPR dan MPR agar menjalankan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk segera memproses pemakzulan Presiden Jokowi sesuai mekanisme yang berlaku. Yang kedua, mengajak seluruh elemen bangsa untuk secara konstitusional berjuang memulihkan kembali azas kedaulatan rakyat yang telah terampas oleh sekelompok elit yang bernama oligarki. Nah, lalu kenapa sampai kita bisa merumuskan, kenapa kita sampai pada tuntutan petisi ini? Sebetulnya ada sekian banyak alasan ya, yang mendasarinya. Nah, saya bacakan sekitar 5 saja dari alasan tersebut, yaitu yang pertama, kami menilai Presiden Jokowi sudah tidak mampu menjalankan amanah sebagai presiden karena memang sudah dibelokkan ya untuk lebih dominan melayani kepentingan oligarki dan kelompok tertentu. Yang kedua, kami menilai Presiden Jokowi dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara telah menjadikan kepentingan politik sebagai panglima, sementara hukum ditempatkan sebagai alat kepanjangan tangan politik pragmatik. Kemudian yang ketiga, pembangunan ekonomi dinilai telah gagal. Investasi mandek dan hutang luar negeri menjadi sangat besar. Presiden melanggar konstitusi, khususnya pasal 23 di mana Presiden menetapkan APBN secara sepihak melalui Perpres. Kemudian yang keempat, Presiden bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berat. Tadi sudah disebutkan, termasuk misalnya tewasnya 894 petugas pemilu atau 6 pengawal HRS dan sebagainya. Kemudian yang kelima, ikut campur dalam mendukung dan menyiapkan penerus Presiden melalui pemilu 2024 yang merupakan pelanggaran konstitusi dan menginjak-injak azas demokrasi. Jadi dengan 5 poin ini sebetulnya kami menilai bahwa Presiden Joko Widodo itu sudah sangat pantas untuk dimakzulkan, dan itu sebabnya kami menuntut ini. Dan salah satu yang sangat berperan adalah bagaimana segera DPR dan MPR itu melakukan sidang untuk nanti akhirnya bisa memakzulkan Presiden Joko Widodo. Nah, saya kira itu mungkin secara ringkas. Nanti secara elektronik ya atau melalui WA kami juga akan menyebar petisi ini. Lalu juga tadi di depan sekretariat itu sudah kami siapkan juga kopi dari siaran pers ini. Saya kira demikian, dan selanjutnya saya persilakan Pak Antoni untuk menyampaikan tambahan. Silakan Pak. Dan setelah itu nanti Pak Riza. Kehidupan berbangsa dan bernegara ini kita harus semuanya mengikuti batasan-batasan yang ada di dalam konstitusi.
pemerintah dipilih untuk menjalankan roda pemerintahan berdasarkan konstitusi dan tidak boleh melanggar konstitusi, membuat undang-undang yang juga melanggar konstitusi. Misalnya undang-undang Cipta Kerja yang sudah disidangkan oleh Mahkamah Konstitusi dan dinyatakan melanggar konstitusi meskipun secara bersyarat, tetapi kemudian Undang-Undang Cipta Kerja yang tidak jauh berbeda, yang pada intinya adalah sama, itu diterbitkan lagi melalui Perpu dengan alasan kegentingan memaksa yang akan terjadi krisis ekonomi dunia yang sampai sekarang adalah tidak ada. Jadi alasan kegentingan memaksa itu adalah tidak boleh hipotetis. Kegentingan memaksa itu adalah suatu faktual. Kalau kegentingan memaksa dibuat sebagai hipotetis, maka negara ini akan menjadi negara tirani. Karena semuanya akan diatur dengan hipotetis, ada kegentingan memaksa. Dan faktanya sampai sekarang itu tidak ada. Jadi berarti di situ aja kita sudah lihat bahwa ini ada potensi pelanggaran konstitusi. Kenapa kami mengatakan potensi? Karena disitulah bahwa di sini kami juga melihatnya ini adalah pelanggaran, tetapi harus dibuktikan secara mekanisme, yaitu dari DPR menganalisa dan menyampaikan itu kepada Mahkamah Konstitusi dan kemudian diproses di MPR. Dan banyak juga hal-hal lainnya, yaitu tadi sudah disebutkan mengenai yaitu APBN yang dinyatakan sepihak, misalnya anggaran BTS di Undang-Undang APBN 2019 itu tidak ada, tidak seperti yang dibelanjakan di APBN 2020. Tetapi kemudian APBN 2020 itu diubah melalui peraturan presiden, yaitu peraturan presiden nomor 54 dan kemudian diubah lagi menjadi nomor 72 yang jelas-jelas ini adalah melanggar pasal 23, yaitu Undang-Undang Dasar, pasal 23 Undang-Undang Dasar, di mana APBN harus dilaksanakan dan ditetapkan melalui undang-undang bersama DPR. Nah, ini jelas artinya apa? Artinya pengeluaran seperti BTS yang sampai 10 triliun dan kemudian berkembang menjadi korupsi 8 triliun, ini adalah jelas-jelas melanggar konstitusi. Dan kalau kita perhatikan lagi eksepsi dari Menteri Kominfo bahwa ini semua adalah proyek ini adalah arahan dari presiden. Jadi di sini bahwa sesuai mekanisme dan kewenangannya DPR harus menjalankan tugas dan wewenang dan kewajibannya, bukan hanya wewenang dan kewajiban. Kalau bahwa eksekutif dalam hal ini presiden melanggar undang-undang dasar, maka itu harus diberhentikan dalam masa jabatan. Nah, ini yang sedang disuarakan kami ya dari petisi 100 penegak daulat rakyat. Ini melihat banyak sekali pelanggaran yang sehingga tidak baik untuk kehidupan berbangsa dan bernegara ke depannya. Demikian. Ya, menambahkan bahwa perbuatan yang melanggar hukum dari Presiden Jokowi itu dari sisi politik adalah perilaku tirani dan oligarki. Artinya ada pengerusan serta menghilangkan asas demokrasi atau kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, dalam tuntutan yang kedua dari petisi ini adalah mengajak seluruh elemen masyarakat, bangsa dan negara untuk bersama-sama memulihkan kembali asas demokrasi atau kedaulatan rakyat itu untuk melawan kepentingan elit politik yang namanya oligarki
yang berperilaku tirani. Maka untuk bisa melawan itu perlu kebersamaan seluruh elemen rakyat. Karena ini perlawanan yang cukup berat. Itulah yang kemudian disebut dengan kekuatan rakyat atau people power. Itu adalah mekanisme yang berpeluang besar untuk mampu melawan kekuatan oligarki yang telah menggerus demokrasi. Itu tuntutan kita yang kedua. Tuntutan yang pertamanya jelas bahwa pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Jokowi sebagai presiden itu telah menjadi alasan untuk pemakzulan. Karena memang dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 itu satu, pengkhianatan negara. Yang disebut pengkhianatan negara menurut Undang-Undang Pilpres itu adalah melanggar konstitusi. Jadi ketika Presiden Jokowi melanggar konstitusi, maka itu sama dengan melakukan pengkhianatan negara. Dan itu menjadi alasan untuk impeachment. Yang kedua adalah KKN atau korupsi. Korupsi ini korupsi berjamaah. Menteri-menteri terbukti korupsi dan tidak ada visi menteri. Yang ada visi arahan dari presiden. Dalam hukum itu ada mededagger, siapa yang menjadi pelaku lain. Tidak mungkin seorang menteri berbuat tanpa ada koordinasi. Oleh karena itu, korupsi yang terbukti pada instansi di bawahnya tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab atasannya. Oleh karena itu juga menjadi alasan pemakzulan. Dan selanjutnya yang penting juga perbuatan tercela. Perbuatan tercela itu alasan hukum untuk pemakzulan berdasarkan pasal 7A Undang-Undang 45 tersebut. Dan itu sudah kita bisa baca perilaku tercelanya Presiden Jokowi yang juga melanggar ketetapan MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Tidak ada etika lagi dalam perilaku politiknya. Sikap-sikap ikut campur dalam urusan capres saja membuktikan tidak ada etika. Belum banyak perbuatan lain, termasuk dugaan ijazah palsu. Itu adalah perbuatan tercela. Dengan begitu bisa jadi alasan hukum kita untuk bisa memakzulkan yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi baik people power maupun tekanan-tekanan lain untuk proses pemakzulan Presiden Jokowi itu konstitusional, berbasis hukum, bukan makar. Yang makar justru Presiden Jokowi mesinnya dan oligarkinya. Mereka makar, mereka telah merebut kedaulatan rakyat. Dan kita semua petisi 100 ini memulai langkah untuk memulihkan kedaulatan rakyat. One Kawan TV 1